warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Dewi hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Pada kesempatan hari ini kita masuk di pendampingan 4 dengan tema evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran dengan fokus observasi kelas calon guru penggerak untuk melihat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, penilaian observasi praktek pembelajaran. Terkait dengan pendampingan individu 4, Dewi, sebelum kita mulai, apakah Dewi pada hari ini kondisinya kesehatannya apakah sudah bisa dilaksanakan pendampingan individu 4? Bisa. Oke, sehat ya? Iya. Oke, alhamdulillah Dewi. Terkait dengan pendampingan 4 ya, Bu Dewi yang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir terkait dengan tindak lanjut dan pendampingan sebelumnya ya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir dari Bu Dewi. Dengan prosesnya seperti apa? Pada 1 bulan terakhir ini saya mempelajari materi tentang coaching, kemudian juga tentang pemimpin pembelajaran dalam pemberdayaan sumber daya sekolah. Oke, Dewi. Luar biasa ada pendampingan individu 4 ini. Sampai dengan tahap ini jenengan sudah melaksanakan kegiatan yang topik baik ya, jadi memperhatikan di kelas maupun di pembelajaran daring. Baik itu di ruang kolaborasinya. Kemarin 3 minggu pembelajaran daring, sekarang elaborasi ada pembelajaran, ada meet-nya ya sekarang. Iya. Jadi kemarin kami pantau juga terkait dengan keaktifan jenengan sudah luar biasa banyak, supaya tetap keaktifan tetap terjaga dan ada peningkatan dari waktu ke waktu. Terkait dengan selanjutnya yaitu Bu Dewi, kita nanti akan mengobservasi panjenengan ya. Ini kan karena situasinya pandemi sudah berlalu dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Manomsari itu sudah daring. Dari itu nanti kami akan mengamalkan secara langsung kelas, dan observasi ini dilakukan minimal 1 jam pelajaran dengan durasi yang lebih kalau 1 jam pelajaran di sini berapa? 45 menit. Oke, jadi Bu Dewi, berarti 45 kali 2 90 menit ya. Terkait dengan sebelum kita observasi ya, ada hal-hal yang perlu kita bahas Bu, ya, yaitu terkait dengan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal kita sebelum observasi. Artinya kalau kita memberikan atau meningkatkan kompetensi panjenengan, memberikan evaluasi masukan terhadap proses pembelajaran yang sedang laksanakan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran, yaitu menginformasikan aspek perkembangan yang tidak dievaluasi. Selanjutnya supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas dan waktu percakapan bersama. Jadi di sini ada tahapan-tahapan nantinya pada saat kita sebelum observasi ya, ada hal-hal yang tadi bisa sampaikan, yaitu tujuan supervisi tadi sudah disampaikan, dan tujuan percakapan awal ini membahas terkait dengan aktivitas apa yang nanti dilaksanakan. Di sini ada
lembar-lembar yang jenengan harus ikuti, yang nanti topik yang akan dibahas dan akan dinilai terkait dengan aspek mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman, yang kedua memandu proses belajar yang ajar yang efektif, dan yang ketiga melakukan asesmen menyediakan yang terbaik. Oke, Dewi, kita sepakat untuk aktivitas jenengan ya. Jadi yang ingin jenengan sampaikan nanti terkait dengan apa materinya? Nanti materi yang saya sampaikan adalah materi pasar, yaitu tentang jenis-jenis pasar. Karena kebetulan ini sudah masuk bulan awal November, sehingga ini sudah masuk bab akhir di semester 1. Jadi untuk itu mari ya Bu, kita tadi instrumen apa yang harus dipenuhi dan area mana yang nanti kita berikan penilaian, bahkan sudah kita sepakati. Untuk itu mari kita lanjut ke tempat untuk observasi. Siap. Kalau saya menyebutkan semut, kamu bilangnya kecil tapi tangannya gini. Semut kecil. Kalau saya ngomong gajah, kamu bilangnya besar tapi tangannya gini. Gajah besar. Kita coba ya. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Oke, tepuk tangannya lagi. Bisa ya, konsentrasi kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Let's open our program dari Scientific Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana perasaan kalian hari ini? Kenapa kok ada yang sedih ini? Kenapa kok sedih? Mood swing Bu. Mood swing. Kenapa lagi dapat? Moodnya berubah-ubah ya. Semoga nanti di tengah pembelajaran moodnya kembali dapat. Apa lagi? Siapa lagi tadi yang sedih? Ya. Ada yang marah? Ada yang marah? Ada yang bete? Betul. Kenapa? Kenapa? Kenapa Mbak? Bete sama siapa? Sama keadaan. Sama keadaan. Sama keadaan. Oke. Mencoba ditambah waktunya ya. Oke, terima kasih atas ungkapan perasaan kalian hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 3 di poin terakhir, yaitu pasar. Nah, pasar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, serta menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, sebelum materi ini saya mulai, Bu Dewi akan menampilkan video tentang pasar yang bisa kalian amati.
yaitu pasar lokal. Pasar lokal itu pasar yang ada di daerah itu, misalnya contohnya itu pasar apa itu? Mayong. Pasar Mayong, berarti hanya untuk daerah Mayong. Kemudian ada pasar daerah. Pasar daerah itu berarti pasar yang biasa dikunjungi orang dari beberapa kota. Misalnya contoh, di sini ada pasar Kliwon. Pernah ke pasar Kliwon? Kota mana itu? Di Kudus. Padahal kamu orang mana? Jepara. Berarti pasar daerah itu pasar yang skalanya lebih luas daripada pasar lokal. Paham ya? Yang ketiga pasar nasional. Nah, lebih luas lagi, pengunjungnya itu dari berbagai provinsi. Menurut kalian apa itu contohnya? Kelompok ya, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 8 kelompok. Nanti kita akan menyusun atau membuat mind mapping pasar-pasar berdasarkan jenisnya, berdasarkan letaknya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan wujudnya. Cara membagi kelompok, kalian menyebutkan angka 1 sampai 8, nanti yang angkanya sama kumpul. Apa ya? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Asal berdasarkan wujudnya, asal online atau abstrak, asal konferen. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh mengumpulkannya di kertas, menggambar sendiri pakai krayon boleh, pakai media kanva juga boleh. Kalau kalian mau buat video itu pun boleh, terserah kalian. Paham ya? Membuat main mapping seperti itu, kira-kira kalian bisa mengumpulkannya berapa lama? 1 minggu cukup? 1 minggu ya? Oke, pada tugasnya ya mas? Oke, kalau gitu pada mari kita tutup pelajaran hari ini. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bu Dewi. Iya. Nah, saya mengobservasi pembelajaran yang ada di kelas menengah tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan analisa dan observasi pada panjenengan, Iya Pak. yaitu untuk terkait dengan umpan balik ya. Umpan balik yang kami berikan kepada panjenengan yang pertama terkait dengan nah, ini ada ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Ketercapaian tujuan pembelajaran kalau saya melihat dari Bu Dewi tadi sudah tercapai ya, tercapai tujuan pembelajaran. Yang kedua terkait dengan pembagian motivasi siswa tadi, Bu Dewi juga sudah luar biasa dalam memotivasi siswa untuk selalu antusias pada pelajaran yang disampaikan. Dan selanjutnya terkait dengan pembuatan media pembelajaran, Bu Dewi juga sudah melaksanakan dengan baik. Juga hal-hal nantinya yang ingin Bu Dewi perbaiki ya, perbaiki dalam proses pembelajaran, Bu Dewi merasa yang kurangnya di mana? Tadi saya merasa kurangnya itu ada di pertama perangkat Pak. Perangkat itu sebenarnya saya agak apalagi sekarang sudah kurikulum merdeka ya. Perangkat saya itu kayaknya perlu dibenahi dengan model yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mungkin manajemen waktu saya yang belum begitu mencakup atau belum bisa merangkul semua siswa. Jadi ada masalah di manajemen waktu saya dalam pengelolaan kelas. Oke. Sebelum kami akhiri, nanti ada rencana pengembangan ya. Ya. Pengembangan, perencanaan area pengembangan mana Bu Dewi yang ingin dikembangkan Ya. di bagian mana? Bisa dijelaskan? Saya ingin mengembangkan pada teknik stok saya atau tentang ice breaking, karena kan nggak mungkin kita masuk kelas itu ice breakingnya itu aja kan gitu Pak. Padahal kita ketemu kelas itu kan minimal seminggu sekali. Jadi saya perlu banyak referensi tentang ice breaking. Jadi mungkin saya akan mempelajari itu agar bisa membantu anak lebih fokus dalam pembelajaran. Juga saya akan mencoba mengkombinasikan media pembelajaran saya antara PowerPoint dengan video. Itu yang masih setahap baru saya pelajari. Jadi kemarin kan saya seringnya menampilkan PowerPoint saja. Nah, videonya belum saya split dalam PowerPoint. Mungkin itu akan saya kembangkan. Luar biasa, semoga kita masuk di bagian akhir pendampingan dari apa yang menurut jenengan ya sudah baik, yang perlu jenengan perbaiki ke depannya, apa yang dirasa sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Kalau tentang di kelas, mungkin media saya sudah lumayan baik, tapi memang harus diperbaiki lagi. Jadi mungkin media pembelajaran. Jadi yang sudah baik tadi apa? Media pembelajaran. Yang perlu diperbaiki. Manajemen waktu saya. Oke. Jadi sejauh pendampingan saat ini yang membantu Dewi dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Yang perlu diperbaiki terkait dengan pendampingan. Oh, terkait dengan pendampingan ini bukan? Oh ya Pak, sudah baik terus ya Pak. Setiap bayi sudah apa ya Pak? Masukan dari Pak Toto tentang saya dalam mengajar, khususnya dalam ini mewujudkan karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa, masukan lah. Dengan nanti setelah kegiatan pendampingan 4 ini untuk
menyiapkan pendampingan individu yang kelima. Ya. Individu yang kelima terkait dengan aktivitas persiapan yang kita persiapkan, yaitu kelengkapan PPI 5. Salah satunya adalah mengajak satu orang akan sejawat untuk dibimbing dan coaching PPI 5. Itu ada praktek Coaching. di coaching dengan akan sejawat. Siap. Selanjutnya untuk yang kedua, penetapan jadwal observasi pembelajaran. Ya, pelaksanaan pembelajaran minimal dasar pelajaran terdapat secara daring atau luring sesuai dengan kondisi sekolah. Ya. 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 Selanjutnya, jadi membimbing rekan sejawat di dalam menyusun RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun berdasarkan CGP dijadikan dasar hasil koreksinya dengan nanti CGP dijadikan dasar perbaikan RPP oleh rekan sejawat. Ya. Ya. Terus aktivitas coachingnya di situ untuk supervisi akademik. Ya. Jadi nantinya pada saat proses diserahkan kepada saya selaku pengajar praktek saat pendampingan individu, ya. Ya. Jadi menggunakan instrumen itu ada di modul 2.3 ada observasi, ya. Ya. Bila memungkinkan percakapan saat observasi dapat direkam ditujukan kepada saya aku PP pada saat pendampingan itu. Jadi di terima nanti saya pengen juga lihat rekamannya juga, bukan hanya foto dokumentasi, karena dengan adanya video rekaman ini salah satunya merupakan video otentik, ya, dan ini merupakan bukti nyata bahwa itu telah dilaksanakan secara real. Siap. Terus yang selanjutnya pada proses observasi pembelajaran, di hasil catatan proses pembelajaran ini silahkan berhasil juga pada saat pendampingan individu kelima. Ya. Jadi observasi yang digunakan pada pembelajaran modul 2.3. Yang terakhir, jadi setiap aktivitas jenengan selaku calon guru penggerak saat melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran, saya tetap melakukan pemantauan dan diskusi melalui mungkin HP, mungkin WA ataupun media-media yang lain yang media efektif yang bisa digunakan untuk komunikasi, baik misalkan secara langsung atau virtual. Itu monggo terserah Dewi juga dan waktunya Dewi kalau kita memungkinkan untuk secara langsung ya secara virtual. Oke, Dewi, kita akhiri proses pendampingan individu yang keempat ini. Terima kasih Dewi telah melaksanakan kegiatan dengan baik. Semoga ke depan bisa membuat dampak yang lebih baik lagi pada saat di satu malam hari, dan Dewi juga semakin mengoptimalkan kompetensi selaku calon guru penggerak. Ya. Oke, terima kasih Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.